Di dalam tubuh manusia terdapat larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH tertentu saat terjadinya suatu reaksi. Namun, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup? Di video kali ini, saya, Miftahul Jana, akan menjelaskan materi mengenai tentang larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Larutan penyangga adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak berubah selama reaksi berlangsung. Tubuh kita memiliki sejuta sel yang setiap saat melakukan berbagai aktivitas metabolisme mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan pH hingga timbul hasil reaksi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, peran larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kestabilan pH. Lalu, apa saja larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup? Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat dua jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga dalam darah, dan yang kedua, larutan penyangga dalam air ludah. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai larutan penyangga di dalam darah. Larutan penyangga di dalam darah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, larutan penyangga karbonat, yang kedua larutan penyangga fosfat, dan yang ketiga larutan penyangga hemoglobin. Di dalam darah mempunyai pH sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga yaitu H2CO3 dan H2CO3-. Sehingga ketika darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, perubahan pH dapat dinetralisir. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, ion H+ dari makanan tersebut akan diikat oleh basa konjugasi dalam darah, sehingga tidak ada lagi ion H+ bebas dan pH darah tidak mengalami penurunan. Persamaan reaksinya sebagai berikut. H+ ditambah CO3- menghasilkan H2CO3. H2CO3 ini akan terurai membentuk CO2 dan dikeluarkan melalui pernafasan. Sedangkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang bersifat basa, ion OH- dari makanan tersebut akan diikat oleh asam lemak dalam darah sehingga tidak ada lagi ion OH- bebas dan pH darah mengalami kenaikan. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Jadi, darah kita tetap terjaga pH-nya sekitar 7,35 sampai 7,4 karena di dalam darah mengandung sistem penyangga yang terdiri dari pasangan asam lemak berupa asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya berupa ion karbonat HCO3-. Selanjutnya, larutan penyangga fosfat. Penyangga fosfat terdapat dalam cairan intrasel yang dimana cairan intrasel ini merupakan media penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat bersifat asam maupun basa. Adanya zat hasil metabolisme berupa asam akan menurunkan nilai cairan pH intrasel, dan sebaliknya jika dia menghasilkan zat yang bersifat basa akan menaikkan pH cairan intrasel. Jika proses metabolisme yang dihasilkan zat bersifat asam, maka dia akan bereaksi dengan ion H2PO4-. Maka H+ ditambah H2PO4- akan menghasilkan H2PO4-. Nah, jika proses metabolisme menghasilkan basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2PO4- dan menghasilkan HPO4-, dan H2O. Jadi, kalau dia menghasilkan asam, akan bereaksi dengan H2PO4-. Dan kalau dia menghasilkan basa, dia bereaksi dengan H2PO4-. Sehingga perbandingan
antara H2PO4- dan H2PO4- akan selalu tetap. Dengan ini, maka pH-nya juga tetap. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai larutan penyangga dalam air ludah. Air ludah selain berfungsi untuk menjaga kelembapan mulut, juga berperan dalam mempertahankan pH mulut pada kisaran 6,8. Air ludah mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jika tidak dinetralisir, maka asam yang dihasilkan dapat merusak email gigi. Akibatnya, kuman-kuman dapat masuk ke sela-sela gigi. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu. Agar enzim bekerja secara optimum, diperlukan lingkungan reaksi dengan pH yang tetap. Untuk itu, maka diperlukan larutan penyangga. Contoh larutan penyangga dalam tubuh kita, lihat pada larutan penyangga dalam darah dan larutan penyangga dalam air ludah. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.